Han Jun menemui ayah Keke. Kedatangan Han Jun ke sana untuk mengajaknya bekerja sama. Ia mau Sang-gun diracuni. Apabila ayah Keke menolak, maka Kasim Go akan mempersulit hidupnya beserta seluruh anggota keluarganya. Mendengarkan hal itu, ayah Keke tidak ada pilihan selain menuruti perintahnya. 是大人需要我做点什么？你要做的事情很简单。 Setelah itu, Keke dipanggil pulang ke rumah. Sang ayah meminta Keke untuk mengajak Sang-gun datang ke rumah mereka dalam acara makan bersama. Keke menjadi senang karena ayahnya kini tidak membenci Sang-gun lagi. 还是说爹生病了哎？呀，去，没大。我要是不把他请到家里来，还能看着啊？哦，哎，再说比往昔，他李坏。 爹，我就知道你人最好。 Di lain tempat, Suyu mendapatkan tugas baru. Selain membunuh Liman, ia juga diperintahkan untuk membunuh Sang-gun. Karena sang guru baru tahu kalau Sang-gun adalah keturunan dari Liman, pewaris bela diri pisau terbang. Sontak, Suyu menjadi galau karena tidak mungkin baginya membunuh Sang-gun, orang yang ia cintai saat ini. 而应该叫李焕。这次你的速度一定要快，你必须要赶在韩俊得手之前拿。 Terlihat Han Jun sedang menyusun rencana untuk menjebak Sang-gun. Ia pun memberikan racun kepada ayah Keke yang nantinya dimasukkan ke dalam makanan yang dimakan oleh Sang-gun. Sesaat Keke melihat hal tersebut. Ia pun kembali ke kamar dan merasa takut apabila mengundang Sang-gun ke rumahnya. Maka hal itu dapat membahayakan nyawa Sang-gun. Sementara Sang-gun sendiri sedang minum-minum bersama Long Yi sambil menceritakan kisah hidupnya yang sangat kelam. Long Yi yang merasa jalan cerita hidupnya sama persis seperti apa yang ia alami juga, merasa memiliki nasib yang sama. Di malam itu juga mereka berdua memutuskan untuk menjadi saudara angkat dan minum-minum sampai mabuk. 从今天开始，我龙毅跟上官坏结拜。那皇天在上，上官兄，我们往死里喝！好。 Hingga keesokan harinya, mereka berdua yang tepar akibat mabuk tadi malam dibangunkan oleh Lisan untuk mengajak mereka pergi ke rumah Keke dalam menghadiri makan bersama. Sesampainya di sana, Sang-gun sebenarnya sudah curiga kalau ada yang tidak beres dengan ayah Keke yang menyambutnya terlalu baik, tidak seperti biasanya. Lalu mereka pun diajak makan bersama oleh ayah Keke. Sang-gun yang melihat minuman itu tidak mau meminumnya. 来，吃菜。 Dan tak lama kemudian, Keke mencoba membawa Sang-gun pergi dari sana agar tidak terkena jebakan yang dibuat oleh ayahnya. Namun sayang, Han Jun bersama pasukan datang ke sana untuk menangkap Sang-gun. 锦衣卫指挥使的身份命令你。 Terlihat Long Yi tidak bisa membantu karena ia terkena racun dari minuman tersebut. Sedangkan Sang-gun yang tidak meminumnya baik-baik saja. Begitu juga dengan Lisan yang tidak mungkin diracuni oleh ayah Keke. Tak lama kemudian Suyu datang ke sana. Kedatangannya untuk meminta Sang-gun menyerahkan peta harta karun. Namun Sang-gun tidak mau menyerahkannya. Suyu terpaksa menusuknya hingga terluka. Sontak hal tersebut membuat Sang-gun langsung terdiam. Ia tidak menyangka Suyu akan tega menusuknya. Suyu menjadi merasa bersalah setelah melakukan hal itu dan memutuskan untuk segera pergi. Setelah kejadian tersebut, Han Jun menyiksa Long Yi agar memberitahukan keberadaan peta harta karun. Long Yi tentu saja tidak mau menjawab meskipun ia harus dibunuh. 就算我知道他，其他人呢？ Sedangkan Suyu saat ini merasa bersalah mengenai apa yang telah ia lakukan. Su Wen mengajaknya pergi, namun ia tidak mau dan memintanya untuk pergi dulu sedangkan ia akan menenangkan diri. 我活要见人。
Di saat malam harinya, ia pun tak sengaja melihat Sanggun tergeletak tak berdaya akibat dibuang oleh Han Jun yang mengira Sanggun telah mati. Melihatnya masih hidup, Su Yu segera memberikan tenaga dalamnya. Setelah melakukan itu, ia pun segera pergi karena ada seseorang yang akan datang ke sana. Ternyata orang itu adalah si beban. Melihat Sanggun tergeletak di tanah, ia pun mengecek tubuhnya dan terkejut Sanggun saat ini telah pulih. Melihat hal itu, ia pun segera membawanya pergi. 快鼻子，我马上带你走。来， Singkatnya, Han Jun mendapatkan kabar dari pasukannya kalau ada penyusup yang hendak masuk ke dalam penjara. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk mengejar penyusup tersebut. Sesaat ia melihat ada seseorang yang misterius berada di sekitar penjara. Lantas, Han Jun segera mengejarnya. Sanggun datang ke dalam penjara itu untuk melepaskan Lisan bersama Long Yi dari sana. Sedangkan Han Jun langsung menyadari kalau semuanya ini adalah jebakan dan segera kembali ke penjara. Setelah sampai, ia merasa kesal akibat Lisan bersama Long Yi sudah tidak berada di tempat itu. Dan ia curiga semuanya ini ulah dari Sanggun yang pastinya masih hidup. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mereka semua pun berada di kota untuk makan. Di sana ada Pamanti yang tak sengaja bertemu dengan mereka yang mencari keberadaan Sanggun. Melihat Sanggun baik-baik saja, ia pun merasa tenang dan berencana membawanya kembali ke rumah Liman. Namun hal itu ditolak oleh Sanggun karena ia tak mau kembali. Pamanti mengkhawatirkan keselamatannya dikarenakan semua pendekar dari penjuru dunia sedang mengejar Sanggun. Sesaat mereka tak sengaja mendengarkan sebuah informasi dari seorang pelayan yang mengatakan kalau terdapat kompetisi bela diri. Siapapun yang bisa memenangkan kompetisi itu, maka mereka akan mendapatkan hadiah berupa informasi letak senjata pusaka. Tentu saja Sanggun tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu dan ingin mengikuti kompetisi itu juga. Lalu terlihat semua pendekar berbondong-bondong pergi untuk menghadiri kompetisi tersebut. 快到了。 Sesampainya di sana, salah satu pendekar dengan percaya diri menantang siapapun untuk berduel dengannya. Ia pun bertarung melawan satu persatu pendekar dan siapa sangka ia ternyata memang hebat dan berhasil mengalahkannya. Di sini Sanggun menyadari terdapat seseorang dari kejauhan yang membantu pendekar tersebut agar selalu menang dengan menaruh serangga beracun. 就你们这帮三脚猫的功夫！ Menyadari adanya kecurangan, Sanggun segera menghentikannya dengan membunuh serangga tersebut dan menyeret orang itu naik ke atas arena. Ia pun berkata, pertarungan tadi terdapat kecurangan dan tidak dihitung. Karena sudah ketahuan, orang itu pun tak bisa berkata apa-apa dan ia menantang Sanggun untuk berduel dengannya. Pertarungan pun terjadi di sana. "该我了。 Terlihat Sanggun unggul dalam duel itu, namun pria tersebut melakukan kecurangan dengan melemparkan bubuk putih yang menghalangi pandangan Sanggun. Melihat hal itu, Su Yu segera datang membantunya. Namun sayang, ia yang justru terluka dan menerima serangan dari pria itu untuk melindungi Sanggun.
Melihat Suyu yang terluka, Sanggun tidak terima. Ia pun mengeluarkan jurus bela diri yang pernah diajarkan oleh ibunya dan berhasil mengalahkan pria tersebut. Lalu setelah itu, pemilik tempat yang mengadakan kompetisi itu, kita panggil saja si gendut, mengumpulkan semua pendekar dan memutuskan Sanggun sebagai pemenangnya. Tak lama kemudian, pasukan kerajaan yang hendak menangkap Sanggun datang ke sana dan menuduhnya sebagai buronan yang hendak ditangkap. Saat hendak ditangkap, si gendut membantu mereka untuk melarikan diri dari sana. Di tempat yang lebih aman, si gendut memberitahukan keberadaan benda pusaka itu, yang dimana Sanggun harus menemui 2 orang pendekar. Apabila berhasil menemuinya, maka Sanggun akan tahu letak keberadaan senjata benda pusaka. Lalu keesokan harinya, si gendut yang baik hati menunjukkan jalan pintas untuk keluar. Karena apabila mereka keluar menggunakan pintu utama, maka Sanggun bersama yang lainnya akan ditangkap oleh pasukan kerajaan yang telah menunggu. Sanggun lalu diberikan sebuah pelakat yang berguna untuk membantunya bertemu dengan salah satu dari 2 orang pendekar yang akan ia temui nanti. Mereka pun mulai melakukan perjalanan dan menghampiri tempat tinggal salah satu pendekar yang dimaksud. Di sana, Sanggun memberikan pelakat tersebut kepada pria yang bernama Sin di sana. Namun sayang, Sin menjawab pendekar yang mereka cari saat ini telah meninggal sejak lama dan ia saat ini yang bertugas untuk menjaga tempat itu. Melihat Sanggun dan teman-temannya seperti orang baik, mereka pun dipersilahkan masuk untuk beristirahat. Saat berada di dalam, Sanggun menemui Sing untuk bertanya mengenai keberadaan peta harta karun yang menyimpan senjata pusaka. Sing menjawab, gurunya sebelum tewas memerintahkan ia untuk menjaga sebuah pagoda di belakang tempat tinggal itu. Namun ia tidak bisa membawa Sanggun ke sana karena ia diberikan amanah untuk menjaga pagoda tersebut. Sanggun yang merasa penasaran tidak mengindahkan perkataan dari Sing. Ia pun lalu membawa Suyu untuk pergi secara diam-diam ke pagoda itu. Namun, sesampainya di sana, Sing bersama pasukannya segera menghalangi jalan mereka dan sangat marah kepada Sanggun yang melanggar perintahnya. Sesaat, Sanggun menunjukkan senjata milik ibunya. Sing yang melihat itu seketika langsung tunduk hormat, dikarenakan Sanggun adalah keturunan dari keluarga Sang. Ibu Sanggun ternyata berasal dari perguruan itu. Sing berkata ia teringat di saat dulu gurunya sempat berkata apabila keturunan dari keluarga Sang telah datang, maka ia harus membawanya masuk ke dalam pagoda. Karena bagaimanapun juga pagoda di sana menyimpan sebuah rahasia milik keluarga Sang. Melihat Sanggun adalah orangnya, ia pun diperbolehkan masuk. Sebelum masuk, Sing memberikan sebuah seruling kepadanya. 是开启了死门，便会触动机关。哎，那怎么才可以？ Lalu saat berada di dalam pagoda, Sanggun meniup seruling tadi yang seketika sebuah pintu lalu terbuka dengan sendirinya, bersamaan dengan mekanisme jebakan yang menyerang mereka. Untung saja Suyu gercep menahan serangan itu. Pada akhirnya, peta harta karun yang dicari akhirnya berhasil ditemukan. Sanggun meminta Suyu untuk memegangnya, karena apabila ia yang pegang takutnya akan hilang. Di sana Suyu menolak dan menyuruh Sanggun yang memegangnya saja, karena ia percaya kepadanya. Lalu setelah itu, mereka semua pun pamit untuk melanjutkan perjalanan mencari pendekar yang kedua. 就此告别了，保重。 Setelah sampai di kota, mereka pun mencari penginapan karena hari akan segera malam. Di sana mereka bertemu dengan seorang wanita pemilik penginapan.
Karena hanya penginapan itu satu-satunya tempat yang kosong, mereka pun memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu. Di saat mereka membantu untuk membuatkan makanan, pemilik penginapan berbicara dengan Melati yang kini telah menjadi murid perguruan kuil putih dan menemani perjalanan Suyu. Di sana, pemilik penginapan berkata kalau Suyu seperti anaknya yang telah hilang. Di malam harinya, Sanggun mengajak Suyu jalan-jalan untuk melihat kumbang yang bersinar di malam hari. Di saat itu juga, mereka tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang sangat aneh, sedang mengikuti mereka dari belakang. Ternyata pria tersebut adalah seorang pendeta kupu-kupu, salah satu pendekar yang harus mereka cari, sesuai perkataan dari si gendut. 不一定能够找到他。我还特别愿意跟人打赌，所以啊，憋得我实在是听闻，村里来了2位客人。 Tanpa basa-basi, Sanggun berkata kalau mereka memang sedang mencarinya untuk bertanya mengenai peta harta karun. Pendeta kupu-kupu menjawab Sanggun harus datang ke rumahnya terlebih dahulu. Hingga keesokan harinya, Sanggun mengajak teman-temannya untuk mendatangi rumah si pendeta. Lalu si pendeta menunjukkan sebuah tempat yang sangat indah, yang dimana tempat itu berisikan sebuah taman beserta kupu-kupu yang sangat indah. Mereka pun sangat takjub melihatnya. 漂亮！好像仙境一样。 Lalu di malam hari, Sanggun sedang minum bersama dengan si pendeta. Ia pun bertanya mengenai peta harta karun yang menyimpan senjata pusaka. Si pendeta awalnya tidak mau memberitahukan, namun setelah Sanggun menceritakan asal-usulnya yang berasal dari keluarga Sang dan anak dari Sin-er, membuat si pendeta langsung terkejut. Ia pun lalu memberitahukan perjalanan yang harus ditempuh oleh Sanggun untuk bisa mendapatkan senjata benda pusaka itu. 是那山，是呢。好了，这酒也喝。 Keesokan paginya, ia menemui Long Yi dan mengajak pergi untuk melanjutkan perjalanan karena ia telah menyimpan informasi dari si pendeta kemana mereka harus pergi selanjutnya. Long Yi berkata kalau Suyu bersama Melati telah menghilang, kemungkinan pergi meninggalkan mereka. Lalu sesaat, Sanggun menyadari peta harta karun yang ia simpan saat ini telah menghilang. 什么？ Sementara itu, Suyu tidak tahu kalau peta harta karun milik Sanggun ternyata telah dicuri oleh Melati dan Melati menunjukkan kepadanya. Hal itu membuat Suyu menjadi marah. Melati menjawab ia memiliki alasan mencurinya. Itu ia lakukan supaya Sanggun mencari keberadaan mereka. Sesaat sebelum pergi, Melati membuat sebuah tanda di pohon tersebut. Dan benar saja, Sanggun bersama Long Yi melihat tanda itu dan mereka pun akhirnya tahu kemana perginya Suyu dan Melati saat ini. Sementara di tempat lain, Putri Dean memanggil Kasimgo. Ia tahu kalau Kasimgo ini sedang mencari keberadaan senjata benda pusaka. Maka dari itu, Kasimgo tidak membunuh Sanggun. Di sini Putri Dean akan membantunya mendapatkan senjata itu, namun dengan satu syarat, ia harus segera membunuh Sanggun nantinya. Persyaratan itu pun diterima oleh Kasimgo. Tanpa mereka sadar, Pamanti menguping pembicaraan mereka dari kejauhan. Lalu setelah itu, Sanggun berhasil menemukan keberadaan Suyu bersama Melati yang sedang berada di pasar. Kehadirannya itu membuat Suyu sangat terkejut. Sesaat Sanggun mendekatinya yang terlihat seperti hendak menciumnya. Hal itu membuat Suyu menjadi baper. Karena merasa hendak dicium, ia pun telah bersiap. Namun nyatanya Sanggun tidak menciumnya, melainkan hanya mengambil kembali peta harta karun dari saku bajunya. 现在藏宝图呢？走， Lalu setelah itu ia pun mengajak mereka untuk pergi bersama-sama dalam mencari senjata benda pusaka itu. 怎么样？
你是真觉得我不忍心杀你？你下得了手？太理坏了，他们这是虐恋而已，没事的。花式虐狗？什么？你怎么不杀？